Kedai kopi bablas. Langganan gue saat penat muncul di kepala. Unik kedengerannya. Tapi yang jelas tetap nggak boleh bablas kabur. Gak mau bayar. David bicara sendiri sambil menyeruput kopi hangat di tangannya. Akhirnya bisa napas juga. 6 hari kerja kayak dikejar setan. Nikmatnya. Semoga malam ini bisa beneran rileks. Tengah asik menikmati suasana dalam kesendirian, tiba-tiba muncul seseorang di hadapannya sambil tersenyum menyapa. David, ngapain bengong sendiri di sini? Susi, ya ampun, udah lama banget nggak ketemu. Lo ngapain di sini? Lagi nongkrong sama temen. Kenalin, ini Santi dan Mira. Hai, aku Santi. Aku Mira. Hai, aku David. Senang bertemu dengan kalian. Oh ya, Santi temenin dulu ya. David di sini. Udah ya, gue cabut dulu. Ama Mira, kalian lanjutin aja ngobrolnya. Maksud lu? Apa sus? Sudahlah, terserah kalian. Oke, gue cabut dulu. David dan Santi hanya tinggal berdua. Mereka saling tatap dengan raut wajah sama-sama bingung. Perlahan tapi pasti. Lambat laun, akhirnya mereka pun mampu ngobrol super akrab. Hingga tak terasa larut telah menggigit menuju malam. Duh, nggak kerasa udah malam. Kamu pulang kemana? Ke rumah. Emang kenapa? Ya ampun. Ya pasti ke rumah. Masa ke kebun binatang? Maksud gue, rumahnya di mana? Setengah nyadar, Santi tertawa karena merasa bego sendiri. Oh, maaf. Aku tinggal di Dago, deketan Hotel Sheraton Inn. Emang siap? Mau nganter? Ya pastinya gue harus anter. Lu kan cewek. Gue sebagai cowok harus tanggung jawab. Ayo kita ke mall. Mereka pun akhirnya meninggalkan kedai kopi bablas. Entah mengapa sejak pertemuan itu, David selalu teringat Santi. Heran gue. Kenapa jadi ingat dia terus ya? Coba deh, gue telepon. Santi, apa kamu ada waktu luang akhir pekan ini? Aku pengen ngajak kamu ke puncak. Terdengar Santi menjawab dengan nada gembira, menyambut ajakan David. Wah, boleh banget. Aku juga lagi pengen refreshing. Sabtu pagi, David dan Santi, keduanya sudah dalam perjalanan menuju area wisata. Gimana Ti? Lihat pemandangannya. Indah banget ya. Keren. Keren banget. Beneran aku suka. Sudah lama, aku nggak pernah melihat pemandangan seindah ini. Setelah memastikan mereka sewa cottage, juga belanja kebutuhan perbekalan di toko terdekat, mereka pun memulai perjalanan hiking menuju Bukit Gunung. Hubungan kedua sejoli itu kian akrab, seakan tanpa diminta telah mengundang Dewi Amor untuk menembakkan panah asmaranya ke jantung. Hati mereka masing-masing, perlahan rasa saling mencintai pun tumbuh. Setelah lelah seharian berjalan menikmati indahnya alam, mereka pun kembali untuk istirahat. Ti, entah kenapa ya. Gue belum lama kenal lu, tapi kayaknya gue gak bisa ninggalin lu. David, jujur, perasaan aku pun sama. Tapi, sayang sekali. Kayaknya ini tidak boleh berlanjut. Lo kenapa? Ada apa? Lu gak suka sama gue? Gitu maksud lu, Tit? David, boleh aku cerita sesuatu? Tapi, aku harap kamu jangan kaget ya. Apa itu? Coba ceritakan. Sejenak Santi diam, mencoba menghela nafas, berpikir untuk merangkai kata-kata yang dia harap tidak menyinggung perasaan David. David, sebetulnya aku sudah bersuami. Maafkan aku ya David. Aku harap kamu bisa mengerti dan tidak marah. Sungguh, aku pun suka banget sama kamu. Tapi... David langsung memotong pembicaraan Santi dengan nada bingung dan sedih. Apa Lu udah punya suami? Kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin? Sebelum semua ini terjadi. Santi, tega banget lu mau hancurin perasaan orang. Maafin aku David. Aku tahu pasti hatimu terluka. Tapi kamu perlu tahu juga, perasaan hatiku justru jauh lebih terluka. 2 tahun tersiksa dalam kesendirian. Santi
menangis seperti menahan rasa sakit yang mendalam. David yang tadinya marah, mencoba memeluk Santi untuk memberikan sedikit rasa damai. Santi, apa yang sebenarnya terjadi sama lu, San? Ayo ceritalah. Sepertinya lu sedang menahan beban yang begitu berat. Ada apa? Santi hanya terdiam, tetap dalam isakan tangis. David terus mencoba menenangkan Santi dan minta agar Santi menceritakan semua beban berat di hatinya. Ya, minimal bisa merasa sedikit plong. Begitu maksud David. 2 tahun lalu, aku dijodohkan oleh orang tua untuk menikah dengan seorang lelaki pilihan ayahku. Saat itu, aku tidak bisa menolak karena lelaki itu adalah partner bisnis ayahku. Sejenak Santi terisak. David segera meraih tisu dan menyeka air mata Santi yang mengalir ke pipinya. Tak kuasa menahan sedih. Santi merebahkan kepalanya ke bahu David dan David pun menyambutnya dengan belayan hangat. Sungguh bagi Santi baru saat ini seakan mendapat perhatian yang begitu tulus dari seorang lelaki. Ya, seorang lelaki yang kini ada di sampingnya, David. Baru 5 menit akad nikah, berakhir dinyatakan syah. Tiba-tiba datang seorang wanita melabrak kami dan meminta pernikahan dibatalkan. Rupanya wanita itu adalah istri pertama dari suamiku. Pesta bubar dan kami sekeluarga menanggung malu. Lelaki yang telah syah menjadi suamiku itu pergi mengikuti amarah istrinya dan sampai saat ini tidak pernah kembali. Terus posisi suami lu di mana sekarang? Kabar terakhir, dia ditahan KPK karena kasus kolusi proyek pembangunan bendungan senilai 100 miliar. Syukurin tuh orang jahanam biar modar dalam bui. Lantas, kenapa lu nggak gugat cerai? Boro-boro ngasih nafkah. Masalahnya, dan untungnya lu nggak sempet bulan madu sama dia. Aku nggak paham prosesnya. Malah istri tuanya yang lebih dulu gugat cerai. Ayahku keburu meninggal karena sakit akibat peristiwa itu. Kini aku hanya tinggal berdua dengan ibu dan meneruskan perusahaan ayah agar tetap jalan. Kurang ajar tuh orang. Gini aja, Ti. Nanti pengacaraku yang urus semua proses gugat cerai. Lu sampai beres. Lu nggak usah khawatir. Gue bantu semua. David terpancing emosi setelah mendengar semua itu. Santi merasa lega dan senyumannya kembali terlihat dengan terang di mata. David, di luar, hujan mulai turun, seakan ingin mewakili menghabiskan curahan air mata Santi yang terpendam selama ini. Santi dan David pun segera mengalihkan semua tema. Obrolan kembali ke tema utama tentang jalinan cinta mereka. Berdua, mereka tidak ingin kebahagiaan mereka rusak begitu saja. Minggu, tanggal 23 November tahun 2025, Hotel Jayakarta, tower penuh dengan para undangan pesta pernikahan. Di sebuah altar, ada sepasang pengantin yang siap merajut jalinan rumah tangga nan penuh bahagia. Aku terima nikahnya Santi binti Mahmud dengan mas kawin 20 gram emas. Dibayar tunai. Suara David terdengar lantang, dan saat itu Santi tak kuat menahan tangis. Tangis bahagia, tangis damai, tangis yang telah menghadi jawaban atas segala doa yang pernah ia sampaikan kepada Tuhan. Waktu menyembuhkan luka dan cinta menemukan jalannya. Santi dan David membangun rumah tangga yang bahagia, saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Mereka belajar bahwa masa lalu adalah pelajaran dan masa depan adalah harapan. Terima kasih sudah hadir. Semoga kisah ini dapat sedikit menghibur. Like dan subscribe tentunya beserta komentar kami. Tunggu untuk menyuguhkan cerita selanjutnya.